Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiana. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Al-Ghifari, Fakultas MIPA jurusan Farmasi. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang fitokimia. Apa sih yang dimaksud dengan fitokimia? Fitokimia terdiri dari dua kata, yaitu fito yang artinya tumbuhan dan kimia yang artinya kimia. Sehingga fitokimia dapat didefinisikan sebagai kajian ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi senyawa kimia metabolit sekunder dalam tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme tumbuhan. Nah, metabolisme merupakan seluruh perubahan kimia yang terjadi dalam sel hidup yang meliputi pembentukan dan penguraian senyawa kimia. Nah, pada tumbuhan memiliki dua metabolit, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah, metabolit primer yaitu senyawa yang secara langsung terlibat dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Nah, contohnya ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, sedangkan sekunder yaitu senyawa yang dihasilkan dalam jalur metabolis lain yang walaupun dibutuhkan tapi dianggap tidak penting dalam peranannya dalam pertumbuhan suatu tumbuhan. Nah, contohnya di sini ada senyawa fenolik, alkaloid, terpenoid, dan poliketida. Nah, selanjutnya memaparkan tentang materi ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa metabolit sekunder tumbuhan. Nah, yang pertama tentang perlakuan sampel tumbuhan. Poin pertama yaitu pengumpulan sampel tumbuhan. Nah, sampel tumbuhan dapat diperoleh baik secara alam liar maupun dari herbarium. Nah, ketika tumbuhan dikumpulkan dari alam liar, nah maka ada resiko ya pada sampel tumbuhan yang telah diidentifikasi secara tidak benar. Tapi keuntungannya dari alam liar ini, si tumbuhannya tidak mengandung pestisida. Poin selanjutnya pencucian sampel tumbuhan. Nah, di sini tuh ya si sampel tumbuhan harus dibersihkan, harus dicuci dan harus dikupas daun dari batangnya. Nah, yang poin selanjutnya ada preparasi sampel tumbuhan. Nah, preparasi sampel tumbuhan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sampel segar dan sampel kering. Yaitu pada kedua sampel, baik sampel segar maupun sampel yang telah dikeringkan, keduanya digunakan dalam kajian fitokimia dalam tumbuhan. Selanjutnya ada sampel tumbuk dan sampel serbuk halus. Nah, penggunaan ukuran partikel pada si sampel tumbuhan itu tuh dapat meningkatkan kontak permukaan antara sampel dan pelarut ekstraksi. Nah, metode tumbuk menghasilkan sampel yang kecil dan kasar. Sedangkan pada serbuk, dia memiliki partikel yang lebih homogen dan lebih kecil. Nah, yang mengarah ke kontak permukaan yang lebih baik dengan pelarut ekstraksi. Selanjutnya di sini ada metode pengeringan. Metode pengeringan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengeringan udara. Nah, pengeringan udara biasanya melakukan pengeringan membutuhkan waktunya tuh sekitar 3 sampai 7 hari, sehingga beberapa bulan, bahkan ada juga yang sampai 1 tahunnya, tergantung pada jenis sampel yang dikeringkan, misalnya dari jenis daun atau dari jenis bijinya. Nah, selanjutnya ada pengeringan menggunakan microwave. Nah, microwave ini menggunakan radiasi elektromagnetik yang memiliki medan listrik dan magnet. Nah, selanjutnya ada pengeringan oven. Nah, pengeringan oven ini yaitu metode praekstraksi yang menggunakan energi panas untuk menghilangkan uap air dari si sampel. Selanjutnya ada pengeringan beku. Nah, pengeringan beku ini tuh prinsipnya tuh berdasarkan sublimasi, yaitu proses ketika padatan diubah menjadi fase gas tanpa memasuki fase cair. Nah, selanjutnya ada metode ekstraksi. Nah, yang pertama ada masterasi. Di mana masterasi ini tuh metode kayak perendaman gitu. Nah, biasanya bubuk kasar sampel tumbuhan disimpan dan dibiarkan mengalami kontak dengan si pelarut.
biasanya pada jangka waktu tertentu ya, yang disertai dengan pengadukan hingga komponen sampel tumbuhan ada yang larut. Selanjutnya ada perkulasi. Nah, ini di sebelah kanan ini bentuk alat yang si perkulasinya ya. Si perkulasi ini tuh wadah sempit berbentuk kerucut terbuka di kedua ujungnya. Biasanya penggunanya tuh sampel tumbuhan padat dibasahi dengan sejumlah pelarut yang sesuai dan dibiarkan selama kira-kira 4 jam dalam wadah tertutup. Selanjutnya di bagian atas perkulator ditutup, pelarut ditambahkan hingga meredam sampel. Nah, campuran sampel dan pelarut dapat dimestrasi lebih lanjut dalam wadah perkulator tertutup selama 24 jam. Nah, biasanya saluran keluar perkulator kemudian dibuka dan cairan yang terkandung di dalamnya dibiarkan menetes perlahan. Nah, selanjutnya ada ekstraksi coklat, yaitu hanya diperlukan apabila senyawa yang diinginkan memiliki kelarutan terbatas ya dalam pelarut dan pengotor tidak larut dalam pelarut. Keuntungan dari ekstraksi coklat ini yaitu proses ekstraksi cukup dibiarkan dalam satu wadah di mana secara kontinu si pelarut yang terkondensasi akan menetes dan meredam si sampel tumbuhan dan membawa si senyawa terlarut ke dalam labu penampungan. Selanjutnya ada supercritical fluid extraction. Nah, biasanya di sini tuh menggunakan gas superkritis seperti karbon dioksida, nitrogen, metana, etana, etilen, nitrogen oksida, sulfur dioksida, profana, profilena, amonia, dan sulfur heksafluorida digunakan untuk mengekstraksi senyawa aktif. Selanjutnya ada metode microwave assisted extraction, yaitu menggunakan gelombang mikro ya ini tuh untuk memisahkan senyawa aktif dari sampel tumbuhan ke dalam pelarut. Nah, ada juga ultrasound assisted extraction, yaitu teknik canggih yang memiliki kemampuan mengekstraksi sejumlah besar senyawa bioaktif dalam waktu ekstraksi yang lebih pendek. Nah, selanjutnya ada accelerated assisted extraction. Si teknik ini tuh mengekstraksi pelarut dipercepat. Si pelarut digunakan pada suhu tinggi dan tekanan untuk menjaga pelarut dalam bentuk cair selama proses ekstraksi. Nah, selanjutnya ada si ekstraksi enfluerasi, yaitu proses menggunakan lemak tak berbau yang padat pada suhu kamar untuk menangkap si senyawa yang harum yang dikeluarkan oleh si tumbuhan. Nah, biasanya si proses ini tuh berupa enfluerasi dingin ataupun panas. Selanjutnya ada metode hidrodestilasi maksudnya. Nah, si metode ini tuh yaitu pemisahan komponen dapat berupa cairan atau padatan yang dibedakan berdasarkan titik didih dari masing-masing zat tersebut. Nah, pada metode ini tuh dibagi menjadi 3 ya, ada destilasi air, ada destilasi kukus, dan ada juga destilasi uap. Nah, selanjutnya kita ke metabolit sekunder atau senyawa-senyawa yang ada di metabolit sekunder pada tumbuhan. Yang pertama kita bahas senyawa fenolik ya. Nah, senyawa fenolik ini tuh senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus hidroksi atau OH. Nah, pada si senyawa fenolik ini memiliki beberapa fungsi ya. Ada pembangun dinding sel, ada pigmen bunga, ada pengendali tumbuh, ada juga pertahanan, terus menghambat dan memacu perkecambahan, serta bau-bauan dari si tanaman. Nah, ada juga sifat dan ciri-ciri dari senyawa fenolik, yaitu cenderung mudah larut dalam pelarut polar. Yang kedua, bila murni tak berbau. Yang ketiga, jika kena udara akan teroksidasi menimbulkan warna gelap. Nah, yang keempat, membentuk kompleks dengan protein. Yang kelima, sangat peka terhadap oksidasi enzim. Selanjutnya, yang keenam tuh mudah teroksidasi oleh basa kuat. Dan yang terakhir, menyerap sinar UV-vis. Nah, ini kelompok-kelompok dari senyawa fenolik ya. Yaitu yang pertama ada
fenol sederhana dan asam fenolat. Nah, senyawa fenolik dapat dalam bentuk paling sederhana namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Nah, hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam ether. Nah, fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan terkecuali hidroquinon. Nah, ini si contoh strukturnya ya, yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya ada profanoid. Nah, di sini yaitu senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen C6 yang terikat pada ujung rantai karbon profana atau bisa juga dibilang C3 ya. Ini sebelah kiri itu contoh struktur dari senyawa penil profanoid. Nah, yang selanjutnya ada flavonoid, yaitu kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Nah, biasanya si senyawa flavonoid ini tuh banyak jenis hidroksilasi atau juga alkoksilasi dan glikosilasi pada strukturnya. Nah, si flavonoid ini tuh mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom. Si atom karbon ya, yang membentuk susunan C6, C3, C6. Nah, ini contoh strukturnya di sebelah kiri ya. Nah, ini jenis-jenis flavonoid berdasarkan strukturnya. Ada kalkon, ada flavon, ada flavonol, ada flavonon, ada antosianin, dan ada isoflavon. Nah, selanjutnya kita ke tanin. Nah, si tanin ini yaitu suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit, rasa sepat atau kelat, dapat bereaksi, dan mengumpulkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino atau alkaloid. Nah, si tanin ini tuh dibagi menjadi dua kelompok senyawa ya, yaitu ada tanin terhidrolisis dan ada tanin terkondensasi. Ya, yang dimaksud dengan tanin terhidrolisis yaitu tanin yang terhidrolisis oleh asam atau enzim menghasilkan asam galat dan asam alagat maksudnya. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan tanin terkondensasi, yaitu jenis ini tuh resisten terhadap reaksi hidrolisis dan biasanya diturunkan dari senyawa flavonol, katekin, dan flavan 3,4 diol. Nah, selanjutnya kita ke senyawa alkaloid, terpenoid, dan foliketida. Nah, alkaloid ini keberadaannya tuh di alam tidak pernah berdiri sendiri ya. Si golongan senyawa ini tuh berupa campuran dari beberapa alkaloid utama dan beberapa kecil. Selanjutnya alkaloid ini tuh pada dasarnya merupakan senyawa yang bersifat basa dengan keberadaan atom nitrogen dalam strukturnya. Asam amino berperan sebagai senyawa pembangun dalam biosintesis si alkaloid. Nah, secara umum si alkaloid dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu ada heterosiklik dan non-heterosiklik. Nah, selanjutnya kita ke terpenoid. Nah, si terpenoid ini tuh senyawa terpena merupakan kelompok senyawa organik hidrokarbon. Nah, si senyawa ini juga pada umumnya tuh kayak memberikan bau yang kuat. Si tugas si bau ini tuh untuk melindungi tumbuhan dari si predator ya. Nah, selanjutnya ada aturan isoprena. Nah, khususnya menyatakan bahwa molekul terpenoid dibangun dari dua atau lebih unit isoprena yang bergabung dengan gaya kepala atau ekor. Nah, contohnya tuh ada di bawah ya. Di sini ada yang C5 atau hemi, yaitu senyawa 2 metilbutane. Di sini ada kepala dan ada ekor ya. Nah, selanjutnya kita ke foliketida. Nah, itu senyawa metabolit sekunder yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling. Nah, foliketida berasal dari kata poli, ya, yang berarti banyak, dan ketida yang menunjukkan adanya ketida. So, CH2COOH. Nah, ini ada pengelompokan poliketida ya, yaitu ada turunan asil fluoroglucinol,
terus ada juga turunan kromon, terus ada juga turunan benzoquinon, terus ada juga turunan naphthaquinon, dan yang terakhir ada turunan anthraquinon. Selanjutnya kita ke glikosida. Ya, glikosida yaitu senyawa metabolit sekunder yang memberikan dengan senyawa gula melalui ikatan glikosida. Nah, bagian bagian gula suatu glikosida disebut sebagai glikon, dan bagian gula maksudnya yang bagian bukan gula disebut sebagai aglikon atau genin. Nah, glikon dapat terdiri dari gula tunggal atau monosakarida ataupun beberapa unit gula atau oligosakarida. Nah, di sini ada klasifikasi glikosida ya. Klasifikasi ini tuh berdasarkan jenis glikon, jenis aglikon, dan jenis ikatan glikosidanya. Nah, yang pertama kita menerangkan tentang klasifikasi berdasarkan glikon. Nah, apabila gugus glikon suatu glikosida adalah glukosa, maka molekulnya dinamakan sebagai glukosida. Nah, selanjutnya apabila gugus glikon suatu glikosida adalah fruktosa, maka molekulnya dinamakan sebagai fruktosida. Nah, apabila gugus glikon suatu glikosida adalah asam glukuronat, maka molekulnya dinamakan sebagai glukuronida dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan ikatan glikosida. Nah, berdasarkan letak ikatan glikosida di bawah atau di atas dari struktur datar molekul gula, maka glikosida dapat diklasifikasikan sebagai alfa glikosida atau bawah, atau juga beta glikosida atau atas. Nah, yang terakhir, klasifikasi berdasarkan aglikon. Nah, glikosida juga diklasifikasikan berdasarkan senyawa aglikon si alamiahnya. Klasifikasi ini tuh banyak digunakan untuk tujuan keilmuan biokimia dan farmakologi. Sekian pemaparan materi tentang fitokimia. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.